Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Back with me, Leo Morton, Suara 9. Dan hari ini gue kembali mau review bass yang baru aja kelar didandanin atau di-upgrade lah ya ngomongnya gitu ya, di Shuke gitu ya. Jadi masih edisi Shuke nih ya. Ada total emang ada 3 bass ya. Ada Sire, ada Squire Jaguar kemarin, dan hari ini yang mau gue angkat adalah ini dia. FAD atau FAT Eclipse ya, buatan lokal tentunya teman-teman. Dan ini udah ada bass ini udah di gue sekitar setahunan, kurang lebih mau 2 tahun kali ya, gue lupa deh, sekitar 2 tahunan gitu ya. Dan yang gue upgrade dari, gue cerita dulu sebelum upgrade nya, sebelum nanti kita cobain tone nya kayak apa ya gitu ya. Jadi pertama-tama yang udah pasti adalah ini nih, kelihatan ya langsung ya kalau gue piniin. Nah, teman-teman akan lihat Eclipse biasanya cuma punya satu pickup belakang dengan coil switching ya. Sekarang ada satu pickup depannya lagi. Ini modelnya atau base-nya di Precision P51 style gitu ya. Jadi kayak single coil, tapi ini kayak buat single coil precision gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu perubahan kedua, nah kalau teman-teman lihat ya, Fat Eclipse tuh aslinya ada 2 knob pasif, yang ini ada 2 knob tumpuk. Jadi ada volume blend, treble bass, dan ini jadi aktif teman-teman. Tuh ya. Yang ketiga perubahannya adalah bridge-nya. Jadi bridge-nya ini gue pakai copotan dari Sire gitu ya, Sire vintage. Dan kenapa gue pakai itu? Karena gue butuh ini. Nah ya, butuh uh, string through akses gitu ya untuk ke FAT ini. Kenapa begitu? Jadi ceritanya gini teman-teman. Kalau teman-teman tahu, spek dari FAT Eclipse ini adalah medium scale, 32 inch medium scale. Nah, kebuat kita di Indonesia, senar bass short scale aja susah nyarinya gitu ya. Short scale itu 30 inch gitu ya, kurang lebih necknya 30,5 gitu, 30. Nah, itu susah nyarinya. 4 senar. Kalau 5 senar lebih susah lagi. Nah, sama dengan halnya 32 nih. Bass 32 itu nyari senarnya susah karena memang ukurannya tanda kutip kentang ya, kena tanggung gitu ya. Dia bukan long scale, dia bukan short scale, dia medium scale. Kalau short scale gue mungkin masih pernah lihat, kayaknya Jakarta Music Store punya labella low tension flat yang short gitu ya untuk 30 inch ya, itu masih oke banget, itu sesuai. Tapi kalau 32 ini agak PR nyari senarnya. Jadi saat ini senar yang gue pakai ini adalah senar untuk 34 inch SIT ya, SIT Foundation. Kalau buat teman-teman yang belum tahu atau belum aware, SIT yang seri Foundation itu hanya cukup atau hanya muat untuk bass dengan ukuran 34 inch long scale, standar long scale. Jadi kalau teman-teman punya bass 35 inch gitu ya, kayak ini nih, BC Rich gua 35 inch gitu ya, itu namanya masuknya udah extra long scale. Punya bass 35 inch terus teman-teman beli SIT Foundation, selamat ya, nggak akan nyampe gitu ya. Nggak akan nyampe apanya? Nggak akan nyampe ini nih. Ketika senar ini berubah ke windingnya itu akan ngatung gitu ya, nggak sampai kenat. Itu maksudnya nggak akan nyampe tuh, nggak nyampe kenat gitu ya. Oke, so itulah kenapa gue butuh bridge dengan akses string through body supaya ball end dari senar itu makin mundur gitu ya. Ini kalau lihat ini, nah ini ball end namanya nih, yang merah-merah ini punya SIT ya. Gitu teman-teman ya. Jadi saat ini bass Fat Eclipse gua posisinya udah jadi bass aktif. Tadinya gue mau pikir mau bikin pasif full tone dan coil switchingnya, tapi akhirnya at the end memutuskan untuk gue pakai gue jadiin bass aktif gitu ya. Dan kebetulan memang yang sering bawa bass ini adalah anak gue, Bastian gitu ya. Mungkin karena memang scale-nya cocok kali ya dengan tangan dia segala macam, jadi dia senang banget pakai medium scale ini gitu. Jadi ya udah akhirnya gue bikinnya seperti itu. Dan sekarang kayak apa tone-nya kan gitu ya teman-teman, dari yang aktif jadi pasif tadi. Oke, kita mau cobain bareng-bareng. Jadi sebenarnya ini again ini nambah pickup, nambah preamp, dan juga kalau terkait bridge sebenarnya udah diganti lama, tapi memang gue minta rapiin supaya string through-nya rapi ya. Oke, sekarang kita coba sama-sama soundnya kayak apa gitu ya. Jadi ini agak susah turuninnya, begini kali gue ya. Ini volumenya, kita pertama pick up depannya dulu. Bass sama treble-nya nggak gue boost sama sekali ya. Jadi ini semuanya full di cut. Bentar, ini kayaknya fals ya. Sekejap ya, sekejap. Soalnya bener. Ini oke. Pada turun, rata-rata turun setengah karena memang senarnya baru dipasang teman-teman. Ya, jadi masih suka berubah. Oke, ini malah ketinggian. Ini malah turun jauh ke gis. Oke.
Ya, dah. By the way, gue nyetemnya dari belakang. Gue siapin headstock tuner gini buat anak gue Bastian again, karena dia suka bawa ini bass dan supaya dia gampang tuning-tuning. Kita ulang ya. Nah, itu kalau pickup depan. Kalau pickup belakang aja, ya masih gainnya berasa lebih tebal ya teman-teman ya. Dan ini posisi selektornya tengah, jadi saat ini kalau full ke belakang ini single coil gitu ya, tengah-tengah ini humbucker, paling depan adalah humbucker dengan LPF ya, atau low pass filter. Ini memang satu apa ya, boleh dibilang kayak FAT memang meramu humbuckernya itu ada low pass filter, jadi ada kayak kapasitor tambahan gitu ya. Ini kalau tengah. Terus again kalau memang di boost ya naik semua ya. Terus kalau treble di boost langsung amplinya nging gitu ya. Wah, kalau bassnya di boost malah ampliku nggak kuat. Nah, nggak kuat, amplinya langsung geter-geter. Jadi suaranya bukan yang galak-galak banget kayak gimana, karena memang gue nggak ngincer ke arah sana gitu ya. Gue masih pengen dia apa ya, tone yang memang lebih ke familiar kali ya yang gue bilang. Jadi kayak nggak, bukan berarti gue pengen tone yang berubah total segala macam, nggak, masih pengen mempertahankan. Karena Fat Eclipse ini dengan konfigurasi pickup kayak gini tuh gue pengennya masih tetap ada kayak vintage vibes-nya gitu ya. Jadi teman-teman kayak gitu kurang lebih. Kalau treble gue buka ini cukup sampai ringing amplinya ya. Ya, dan lumayan sih gainnya ngebantu banget gitu ya untuk ya hopefully bisa cut through the mic. Nah ini kalau amplinya bassnya gue boost tuh ampli gue yang nggak kuat gitu ya. Oke, nah selain FAT ini, again gue harus berterima kasih lagi kepada tim FAT ya yang udah ngirimin gue this one. Kelihatan ya. Ya, ini adalah FAT Guitars Instrument Care. Nah, gue juga mau sharing nih apa aja yang didapat kalau teman-teman beli ini gitu. Jadi FAT Instrument Care ini harganya 100.000. Kalian bisa bisa hubungin FAT ya kalau mau beli. Kebetulan gue dikirimin sama mereka. Thank you FAT again. Kita mulai sama-sama isinya apa aja. Gitu ya. Jadi yang pertama kita dapat kartu. Oke, ya. Instrument Care, terus di belakangnya adalah apa aja isinya. Gitu, nanti kita lihat bareng-bareng gitu ya. Oke, terus berikut kedua kita dapat microfiber ya, microfiber. Nah, kayak gini teman-teman. Oke. Kuning abu-abu ya, microfiber. Oke, dan ini adalah instrument care-nya. Kita mulai dari pertama. Ini kita dapat yang namanya instrument polish. Ya, jadi ini bahannya seingat gue sempat ngobrol sama Mas Andre gitu ya. Ini bahannya ada kayak silikon ya, silikon base gitu ya. Jadi ini untuk instrument polish bilangnya. Lalu yang kedua kita dapat string cleaner ya. Nah ini untuk membersihkan debu gitu ya di senar teman-teman. Dan yang terakhir kita dapat yang namanya fretboard conditioner ya. Nah ini fretboard conditioner nih. Jadi kalau bersihin fretboard teman-teman jangan pakai minyak kayu putih, minyak singar gitu ya. Pakai cairan-cairan yang memang seharusnya gitu ya. Kalau gue dulu pakainya pledge ya yang buat furniture. Tapi sekarang FAT thank you udah kasih ini cakep-cakep banget ya. Dengan botol gini kayak lu bisa bawa-bawa di kickback nggak sih gitu ya. Thank you again teman-teman dari FAT ya, Mas Andre dan tim udah ngirimin ginian. Ini akan sangat berguna gitu. Makanya juga gampang teman-teman gitu ya. Contoh again kalau kayak ini body, bentar gue matiin dulu amplinya. Takutnya berisik. Nah misalnya kayak gini ya teman-teman lihat, mungkin bodinya berdebu atau mulai kelihatannya tidak kinclong gitu ya. By the way, abaikan anjing menggonggong itu ya, susah disuruh diem. Oke, ini teman-teman bisa pakai instrumen care-nya gitu ya, langsung aja semprot-semprot gitu ya, tipis-tipis. Terus kita udah dapat microfiber buat ngelapnya gitu. Jadi aduh udah tinggal lo orang tinggal taruh ini di kickback lah gitu ya. Oke, terus karena ini gue baru nyoba teman-teman, gue mau tes ya.
Oh nggak ada bau-bauan yang karena kalau pledge ya yang gue pakai itu bau kayak jeruk gitu segala macam. Kalau ini sih nggak ada ya, ini odorless gitu ya. Jadi pastiin aja kalau teman pakai ini buat apa kayak cat nitro, pastiin aja ngelapnya yang bersih gitu ya, karena biasanya kalau silikon base kena cat nitro, setahu gua biasanya itu kayak ada lengket-lengket gitu ya. Tapi ini harusnya, baru gue udah nanya, Mas Andri juga bilang ya yang penting dilap bersih gitu ya. Oke, jadi kalau kalau body teman-teman, body bass teman-teman atau gitar teman-teman berminyak lah segala macam, pas banget nih udah dapat gini-ginian. Nah ini juga ada string cleanernya, cara pakai juga sama ya, string cleaner sama fretboard polish gitu ya. String cleaner ini juga sama, semprotin aja ke senar kalian gitu ya, supaya senar kalian nggak cepat mati, cepat lebih terawat gitu ya. Mungkin itu, again thank you Shuke ya, shout out untuk Shuke yang udah pasangin pickupnya, yang udah beresin bridge-nya, dan juga pasang baterai box gitu ya. Dan untuk wiring dalam ini gue dibantu oleh Marwan gitu ya, untuk wiring segala macam, switchingnya gue pengen ini tetap berfungsi sebagaimana FAT pada factory defaultnya gitu ya, tetap ada single humbucker dan humbucker dengan low pass filternya gitu ya. Sedangkan gue tadi belum info ya, dua preamp ini gue pakai, ini adalah preamp bawaannya Ibanez Talman, jadi memang cuma 2 knob karena gue nggak mau ngerubah layout dari bass FAT Eclipse yang memang cuma 2 knob dan 1 switch gitu. Oke, itu aja mungkin dari gue. Terima kasih teman-teman yang udah nonton ya. Leo Morrison sign out. Bye bye.